wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Iliana Dewi dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas azas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAP MAP. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan kegiatan yang pernah saya lakukan dengan konsep 5W1H dan konsep SMART. Perencanaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan perencanaan dapat membuat tujuan ataupun target yang kita inginkan dapat tercapai. Perencanaan juga dapat meminimalisir masalah ataupun konflik dari suatu kegiatan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang perencanaan kegiatan yang pernah saya lakukan ketika SMA dan bagaimana cara agar kegiatan tersebut dapat berhasil. Kegiatan yang saya maksud di sini adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan ataupun diklat dan juga pendakian bagi calon anggota pecinta alam yang pernah saya ikuti ketika SMA. Mengapa kegiatan ini menjadi penting untuk dilakukan? Hal ini dikarenakan kegiatan ini menjadi syarat wajib bagi calon anggota untuk menjadi anggota resmi. Dan juga kegiatan dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan dasar bagi calon anggota mengenai hal-hal berbau mountaineering di alam bebas. Kegiatan dilaksanakan di Gunung Lawu yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juli 2019. Kegiatan ini melibatkan seluruh pengurus ekstrakurikuler pecinta alam di SMA saya dan juga calon anggota, yang mana pada saat itu calon anggota berasal dari junior kelas 10. Total orang yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih sekitar 35 orang. Di sini saya bertindak sebagai pengurus dan juga bendahara umum di kegiatan. Tahap awal yang saya lakukan dengan pengurus yang lain adalah menentukan tanggal dan lokasi kegiatan bersama dengan pihak sekolah, wali murid, dan juga pengurus ekstrakurikuler. Setelah menentukan tanggal dan lokasi kegiatan, tahap selanjutnya adalah mengurus perizinan dengan pihak basecamp dari Gunung Lawu. Setelah itu, saya sebagai bendahara juga melakukan rincian dana yang ditunjukkan untuk pihak sekolah. Rincian dana dibuat sesuai dengan kebutuhan baik untuk peserta, panitia, dan juga untuk masalah sewa tempat. Koordinasi dan kerjasama tim juga menjadi kunci utama agar kegiatan ini dapat berlangsung. Dengan konsep 5W1H, kita dapat mengetahui tujuan apa yang kita inginkan dan bagaimana cara mengerjakannya sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang konsep SMART dalam perencanaan. SMART terdiri dari S yaitu specific, M yang berarti measurable, A yang berarti achievable, R yang berarti realistic, dan T yang berarti time. S atau specific berarti perencanaan kegiatan harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. Dalam perencanaan kegiatan ini, target umum saya adalah dengan rutin melakukan koordinasi baik dengan pengurus maupun pembina ekstrakurikuler. Entah itu membahas tentang rincian dana, susunan acara, maupun kebutuhan bagi peserta nantinya. Sedangkan target spesifiknya adalah dengan saling mengingatkan antar sesama pengurus dalam hal pembagian tugas sesuai dengan divisi masing-masing. Sedangkan M atau measurable berarti rencana atau kegiatan dapat terukur tingkat keberhasilannya. Saya selaku bendahara umum dalam kegiatan menyusun rincian dana sesuai dengan kebutuhan dan tidak menetapkan biaya yang mana nantinya dapat memberatkan para peserta. Selain itu, dalam masalah biaya, pihak sekolah juga turut andil di dalamnya dengan memberi bantuan subsidi dana untuk acara. A atau achievable berarti bukan hanya angan-angan dan dapat dicapai dengan jelas. Segala ide baik dari saya maupun pengurus yang lain dituangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasa egois dan individualis harus serta-merta dihilangkan agar tidak memicu konflik ataupun permasalahan bagi acara nantinya. Kegiatan ini sangat dipersiapkan dengan baik dan sangat matang. Hal ini dikarenakan lokasi acara yang berada di alam bebas sehingga memiliki banyak sekali resiko. Selanjutnya, R atau realistik berarti sesuai dengan sumber daya yang ada.
Saya memanfaatkan kelebihan dari pengurus yang lain dengan rutin melakukan koordinasi dan saling membantu antar sesama pengurus sehingga rencana kegiatan dapat terlaksana dan terstruktur dengan baik. Tantangan yang saya hadapi dalam perencanaan kegiatan ini berasal dari peserta itu sendiri. Hal ini dikarenakan peserta baru pertama kali melakukan pendakian, sehingga memiliki banyak sekali resiko, entah itu dari kesiapan mental maupun fisik dari peserta itu sendiri. Oleh karena itu, saya bersama dengan pengurus yang lain rutin melakukan latihan fisik setiap hari Sabtu dan Minggu dengan rutin melakukan rappelling atau panjat tebing, sit up, push up maupun jogging di sekolahan. Selain itu, divisi Korlab juga rutin melakukan pengecekan dan survei lokasi beberapa minggu sebelum acara berlangsung sehingga dapat melihat kondisi dan cuaca di sana. T atau TAI. Kegiatan diklat dan pendakian ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilakukan ekstrakurikuler kami. Maka persiapan dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari H. Pembina ekstra juga sangat sering memberikan saran dan instruksi agar komunikasi antar sesama pengurus dan pihak sekolah dapat berjalan dengan baik. Itu tadi merupakan penjelasan lengkap dari konsep SMART dalam perencanaan kegiatan. Pertanyaannya, apakah perencanaan kegiatan yang saya lakukan berhasil atau tidak? Jawabannya adalah berhasil. Kunci utama dari keberhasilan ini adalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama tim yang baik antar sesama pengurus, pembina, pihak sekolah, maupun peserta. Berikut ini beberapa dokumentasi yang dapat saya tunjukkan dalam kegiatan di Gunung Lawu. Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia, segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan.